dengarkan sama-sama, kita belajar sama-sama pada siang hari ini. Singkirkan dulu, silentkan dulu HP-nya supaya bisa fokus mendapatkan ilmu yang akan di-sharingkan oleh Pak Herman pada siang hari ini. Jadi tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan nyaman. Oke, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi siang hari ini sudah hadir dan saya tidak memperpanjang waktu lagi. Acara ini saya buka. Kita undang Bapak Herman untuk sharing pada siang hari ini, berbagi kepada kita. Kepada Bapak Herman, saya persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus dulu buat Pak Darmawan. Terima kasih atas pembukaannya. Oke, hari ini saya coba sharing lagi tentang pertanyaan yang sering rutin ditanyakan, cara settingan ya. Dan biasanya ini sering ditanyakan untuk peserta baru. Tapi ternyata juga peserta lama sampai saat ini juga masih banyak yang menanyakan hal yang sama. Ya, kita masih bingung settingannya kayak mana sih robot ini supaya profit atau supaya tidak floating. Nah, itu selalu muncul pertanyaan itu, hampir setiap hari ya ada pertanyaan itu muncul ya. Nah, yes, betul Pak. Jadi kita coba pahami lagi bersama, nanti kita belajar ya supaya teman-teman bisa paham seperti apa sih tujuan daripada robot RealQ ini ya. Bentar, sebelum kita mulai saya mau login dulu pakai satu lagi nih. Oke, saya mulai share screen aja dulu. Udah kelihatan screen-nya? Belum Pak. Belum ya. Belum. Oke. Nah, ini nanti kita izinkan multiple juga. Ya, kita share screen dulu ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Screen Bapak sudah kelihatan. Ya. Oke. Selamat siang buat teman-teman semua, para pencinta cryptocurrency dan pencinta robot RealQ ya. Hari ini kita bersifat diskusi santai saja sambil sharing ya bagaimana cara trading cryptocurrency. Tapi sebelumnya kita harus disclaimer dulu ya bahwa trading ini hanya bersifat sharing, tidak merupakan nasihat keuangan Anda ya. Jadi untuk keuangan itu sifatnya kita masing-masing yang memutuskan ya. Keputusan di tangan masing-masing, kita hanya sharing di sini. Jadi tidak untuk mengarahkan Anda membeli sesuatu karena itu semuanya harus keputusan sendiri. Oke. Nah, kita harus pahami dalam trading itu di RealQ khususnya setiap orang akan memiliki hasil yang berbeda ya. Karena masing-masing kita yang menentukan koin yang kita pilih, kapan kita masuk, di harga berapa kita masuk. Dan RealQ tidak mengelola modal Anda. Jadi kita sendiri yang mengelola modal kita. Kita tidak perlu titip modal ke orang lain atau ke perusahaan lain. Murni 100% kita yang kelola sendiri. Resiko. Oke. Nggak bisa. RealQ, Pak Darmawan. Yes. Baik Pak. Suara yang mengganggu. Ya, saya akan mute. Ya, RealQ adalah alat bantu dalam trading agar teman-teman lebih menghemat waktu dan memudahkan dalam trading. Jadi dibandingkan kita lakukan manual, kita menggunakan RealQ itu akan menghemat waktu dan tenaga kita. Bukan untuk bukan untuk istilahnya membantu mengelola uang Anda, tapi lebih menghemat waktu dan tenaga Anda. Oke, itu tujuan alat ini. Nah, ini aturan-aturan yang harus dipahami dulu di awal. Profit atau floating itu tidak tergantung pada settingan.
tapi tergantung pada market. Nah, ini poin ini mungkin banyak yang tidak paham ya, karena orang berpikir karena settingnya begini maka jadi profit. Kalau settingannya tidak begini, dia tidak profit. Nah, ini yang salah ya. Anda profit atau floating hari ini semuanya tergantung pada market, tidak tergantung pada settingan. Ya, jadi settingan ini gunanya untuk apa? Nah, nanti kita bahas dulu ya. Oke, sampai sini ini disclaimer dulu. Jadi ini kita bersifat sharing, bukan merupakan nasihat keuangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, diskusi cryptocurrency. Nah, ini hal yang sering ditanyakan, Pak, bagaimana sih settingan yang aman? Nah, ini sering terjadi begitu. Nah, menurut saya tidak ada settingan yang aman. Dan juga tidak tergantung juga setting yang tidak aman. Kita mau trading ini, pertanyaan saya saat ini, mau cari setting yang aman atau mau cari profit yang maksimal? Nah, ini teman-teman harus punya sikap dulu. Saya mau trading di sini, mau cari aman atau mau cari profit yang maksimal? Cari cuan, Pak. Nah, kalau mau cari aman, tidak usah trading, Anda pasti aman. Letak uang di bantal saja Anda aman dah. Betul nggak? Tapi kalau ingin cari profit maksimal, nah di sini memang kita perlu mempelajari strateginya. Settingan aman atau tidak itu, keamanan itu memang penting ya, tetapi kuncinya tidak pada settingan. Lantas di mana kuncinya? Nah, ini teman-teman harus ingat baik-baik. Keamanan itu tergantung kepada aset yang Anda pilih. Jadi kuncinya bukan pada settingan, tetapi pada aset yang kita pilih. Di saat Anda membeli aset yang benar-benar punya fondasi yang kuat, yang benar-benar bernilai aset ke depan, maka itu udah aman dah. Aman dalam arti kata bukan berarti dia nggak bisa floating ya. Bukan berarti harga nggak bisa turun. Karena di dalam dunia kripto ini harga selalu bergerak naik dan turun. Tapi artinya aman itu nilainya tidak akan jadi nol. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dulu. Tapi kalau floating gimana? Floating itu adalah hal yang wajar. Floating itu harus diterima satu paket. Ya. Nah, jadi teman-teman harus ingat dulu, kalau mau bermain aman, kuncinya adalah pilihlah koin yang benar-benar bernilai aset. Nah, kita ada video edukasi tentang cara memilih koin aset, itu hanya salah satu cara. Nanti cara-cara yang lain Anda bisa kembangkan sendiri, Anda bisa study koin demi koin, itu banyak sekali info dari web masing-masing koin tersebut ya. Oke. Jadi aman itu dari settingan atau dari aset yang dipilih? Halo? Dari aset, Pak. Ya. Dari aset, Pak. Ya, silakan aktifkan juga mic-nya apabila Anda bisa merespon. Oke. Jadi sekali lagi kita ada paham, sepakat dulu, bukan dari settingan. Kenapa? Tidak ada settingan yang terbaik dan tidak ada settingan yang terburuk. Ya, settingan itu dia menyesuaikan kondisi market. Settingan itu relatif. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ini saya punya settingan ini terbaik. Itu nggak mungkin. Ya, karena market selalu berubah. Ya, jadi kalau ada orang bilang ikuti settingan ini bagus sekali. Nanti kita akan kupas. Setiap settingan ada kelemahan dan setiap settingan ada kelebihan. Jadi tidak ada settingan yang permanen yang kita anggap itu yang terbaik. Oke. Mari kita lihat. Sekali lagi ditegaskan di sini, Anda profit atau Anda floating hari ini bukan karena settingan Anda. Ya, jadi pertanyaan yang sering membuat teman-teman galau nih, settingannya harus gimana ya? Nah, itu sebenarnya bagi saya settingan bukan hal yang penting-penting sangat ya. Tidak terlalu penting sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana di awal kita memilih aset yang tepat. Ya, nanti kita buktikan. Tanpa settingan pun kita bisa profit maksimal kok. Kalau aset yang Anda pilih tepat. Ya. Jadi semua itu profit atau floating itu karena pergerakan market. Nah, market ini bergerak karena hukum permintaan, hukum pasar, yaitu supply and demand. Apabila banyak permintaan, harganya akan naik.
banyak yang jual, harga akan turun. Atau satu lagi, apabila barang banjir, harga naik apa turun? Turun, Pak. Boleh beli respon, ya. Atau kalau barang banjir, harga bisa naik, bisa turun sebenarnya. Tetapi harganya tidak akan pernah mahal karena barangnya terlalu banyak. Ya. Sideways. Nah, dia itu jangan bermimpi dia akan mahal gitu menjadi ratusan juta gitu ya. Nah, tapi bukan berarti dia nggak bisa profit ya. Tapi dia tidak akan terlalu jauh geraknya apabila barangnya banjir. Oke, mari kita pahami dulu histori harga Bitcoin di sini ya. Biar teman-teman yang mungkin belum pernah atau teman-teman yang baru bisa memahami kondisi market saat ini. Oke, kita lihat. Ini kita lihat histori yang terjelek yang pernah terjadi. Jadi kita pahami yang jeleknya dulu supaya nanti jangan dibilang wah kita hanya bercerita yang manis-manisnya, betul. Nah, kita juga bahas yang terjeleknya. Betul, Pak. Oke. Nah, ini langsung kita bahas nih. Kita lihat histori, kita lihat fakta yang terjadi. Ya, ini histori dimulai dari tahun 2012 tercatat Bitcoin berawal di tahun 2009, tapi historinya mulai dicatat orang, mulai jadi perhitungan orang sejak tahun 2012 ya. Pernah terjadi harga turun dari $7 menjadi $4. Ya, itu turun hanya dalam waktu 2 minggu saja, turun 42%. Banyak nggak nih penurunan nih? Dalam 2 minggu turun 42%. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Jadinya bulan Januari. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau hari itu teman-teman beli di $7 nih, misalnya waktu itu kita beli di $7, turun di harga $4. Apakah rugi? Halo? Rugi, Pak. Rugi $3. Dijual, Pak. Sudah rugi atau belum? Gantung, Pak. Rugi, Pak, kalau dijual. Nah, sudah rugi kalau dijual, tapi kalau belum dijual sudah rugi? Belum. Belum. Belum, Pak. Jadi kuncinya, padahal artinya apa ini? Ini artinya terjadi floating sebanyak 42%. Ngeri nggak nih kira-kira nih? Turun 42% kira-kiranya bikin dak-dikduk nggak? Stres, Pak. Ya, banyak yang tegang ya kalau melihat, 42% turun. Koma, Pak, koma. Ya, teman-teman ya saya lihat di grup tuh ada mungkin yang memang belum mengenal kripto ya, turun 10% aja udah teriak tuh. Wah, ini gimana nih kok turun sebanyak ini? Apa mau scam kah ini ya? Ada loh yang seperti itu. Nah, tapi hari ini kita beri pencerahan ya. Nah, artinya di sini floating ya dari bulan Januari dan bergerak pelan-pelan ternyata bulan Agustus jadi $16 loh. Dari $4 naik ke $19. Tadinya harga 7 dia naik sampai $16, melebihi harga sebelumnya. Dan bulan Agustus ini terjadi penurunan yang dahsyat lagi dalam 2 hari teman-teman, lebih ngeri lagi. Tanggal 17 sampai tanggal 19 saja turun 56%. Ngeri nggak tuh? Ini histeris orang kalau dalam 2 hari turun 56% itu rasa gimana gitu ya. Apalagi pas kita belinya di harga 16, tiba-tiba 2 hari jadi $7. Artinya kalau uang 1 miliar dalam 2 hari jadi nilainya 500 juta aja. Stres nggak tuh kira-kira? Stres, Pak. Stres banget pasti ya. Bagi tangga stresnya. Bagi yang nggak ngerti itu pasti panik. Bahkan pasti dia buru-buru jual ya daripada nol deh katanya. Ya, ternyata kita lihat bulan Maret 2013 dalam hitungan sekian bulan menjadi $49. Ya. Dalam waktu nggak sampai 1 tahun ya teman-teman ya. Dia naik lebih daripada nilai sebelumnya. Ya, tadi 16 turun jadi 7, tiba-tiba jadi 49, nggak sampai 1 tahun. Tapi menjelang dia naik ke 49 ini, Anda harus enjoy dulu, harus happy dulu, nikmati floatingnya. Kalau hanya floating kan belum menyebabkan kita rugi, betul nggak? Selama kita belum jual. Nah, ternyata
Bulan Maret sampai tanggal 7 Maret juga dalam 2 hari turun 32%. Ya. Dari 49 menjadi 33 ya. Tetapi anehnya lagi masih di tahun yang sama dalam waktu 2 minggu bulan Maret tanggal 21 itu naik $77. Jadi dari $33 naik ke $77, melebihi nilai sebelumnya. $49 tadi turun ke 33, naiknya sampai ke 77, melebihi harga sebelum turun. Kemudian turun lagi ya dalam 2 hari ke $50, 35%. Masih di bulan April, ya ini bulan April ini gonjang-ganjingnya luar biasa, naik ke 259. Jadi dalam bulan April ini turun jauh, naiknya jauh, turun jauh, naiknya jauh. Jadi kalau kita bilang dalam 1 bulan tuh, tengok ya, dalam 1 bulan dari harga $49 menjadi $259. Kenaikan yang banyak itu enggak? Naik lebih dari, naik 5 kali lipat, tapi nggak lama setelah itu dia bisa turun juga. Ini bulan April tanggal 10 sampai tanggal 12 turun jauh dalam 2 hari ke 82%, lebih ekstrim lagi. Hanya 2 hari turun 82%, itu pernah terjadi di tahun 2013. Saat itu ada satu exchanger, saat itu Binance belum ada ya. Saat itu exchanger paling banyak tuh 3 atau 5 jadi tahun 2013 itu. Nah, yang terbesar saat itu di Jepang ya, namanya Mt. Gox. Nah, tiba-tiba Mt. Gox ini scam dengan alasan kena hacker dan lain-lain. Ini membuat market luar biasa turunnya ya, dalam 2 hari saat itu turun 82%, teman-teman. Ya, banyak orang panik jual daripada uang hilang, karena orang berpikir saat itu Mt. Gox itu adalah pembuat Bitcoin ya. Orang berpikir karena banyak orang nggak paham ilmunya saat itu di tahun 2013. Dan ternyata bulan November, jadi dari 259 turun ke $50, bulan April masih di tahun 2013, bulan November itu naik menjadi 255. Jauh lebih besar lagi kenaikannya di tahun 2013. Padahal sudah ambruk kayak gini. Ya. Terus sempat turun lagi $49. Jadi kalau kita lihat nih di tahun 2013 ini naik turun market tuh luar biasa dalam 1 tahun ini. Banyak sekali jauh. Nah, di tahun 2013 sampai 2016. Nah, ini cukup lama ya teman-teman ya. 30 November 2013 sampai 2016. 3 tahun lamanya. Ya. Harga Bitcoin 2013 sempat menyentuh $1.163, tapi turun ke $152, 86%, 3 tahun. Kurang ya, 2 tahun lebih lah ya, ini karena November ya, berarti 2 tahun ke Januari. Artinya, kalau orang yang beli di harga dolar 1.100, itu dia floating berapa lama? 3 tahun kurang. Dia floating 2 tahun ya, dia beli di 1.163, tiba-tiba turun, makin lama ditunggu makin turun ya, makin lama ditunggu makin turun 2 tahun, akhirnya tahun 2016 turun 86% menjadi 152 saja. Floating yang cukup lama ya, ini floating yang terlama ya, 2 tahun orang menunggu. Kira-kira banyak nggak yang sabar menunggu 2 tahun saat itu, teman-teman? Banyak yang jual, Pak. Tak sabar. Pasti banyak yang jual ya, makanya 2 tahun tuh turun terus, betul nggak? Akhirnya turun sampai 86%. Nah, ini histori ini teman-teman harus paham. Bahwa kalau hari ini teman-teman baru floating 3-4 bulan, itu masih kecil. Itu masih enjoy sebenarnya. Orang pernah ngalamin floating 2 tahun. Ya, dan floatingnya nggak tanggung-tanggung, 86% minusnya. Tapi sekali lagi selama dia belum jual, dia belum rugi. Ya, bulan Maret 2017 naik lagi ke 1.300. Nah, yang bertahan tuh udah untung di sini.
Tapi yang beli di harga 152, wah udah berlipat ganda, udah 8 kali ganda, betul nggak? Di bulan Maret 2017. Kemudian turun lagi 34%. Dan seterusnya naik turun. Nah, dalam waktu terdekat ini di tahun 2021 kita lihat ya. Bulan April kemarin sempat menembus 64.000 dolar. Ya, bulan April 2021. Ya, dalam waktu 1 bulan turun 50%. Ya, 51% dari 64.000 menjadi 31.000. Nah, baru beberapa hari kemarin dia balik lagi ke 65.000. Melebihi daripada harga tertinggi sebelumnya. Nah, jadi histori ini teman-teman harus pegang. Ini Bitcoin ini mewakili koin-koin yang lain ya, walaupun tidak 100% sama. Jadi floating sampai beberapa bulan itu adalah hal yang biasa dalam market kripto ya. Ini teman-teman harus paham dulu, karena saya melihat banyak orang yang panik ya. Floating seminggu 2 minggu aja mereka udah tegang, udah stres ya. Nah, kasihan itu teman-teman kita tuh yang tegang dan stres karena mereka nggak memahami tentang kripto ya. Akhirnya mereka jual rugi. Akhirnya mereka mundur teratur karena mereka nggak paham tentang kripto. Uang dingin, Pak. Ya. Bukan uang dingin. Ya, yang salah satunya juga bukan uang dingin ya. Nah, itu juga jadi persoalan ya. Kenapa kita perlu uang dingin? Jangan menggunakan uang dapur, jangan menggunakan uang tadinya mau bayar tagihan dipakai dulu buat trading ya. Itu jangan, karena kalau lagi tiba-tiba momentumnya nggak bagus, tiba-tiba kita masukkan dan harganya turun, sementara bulan depan harus bayar ini dan itu, wah Anda akan panik ya. Jadi jangan memaksakan. Oke. Nah, apa kesimpulan yang teman-teman bisa dapatkan dari histori tadi? Boleh sharing mungkin? Silakan. Yang mau sharing dari histori yang belakang ini, kesimpulan apa nih yang bisa diambil nih? Floating biasa aja, Pak. Ya? Floating itu biasa aja. Floating biasa aja. Terus apa lagi? Uang dingin. Harus pakai uang dingin ya, karena kalau kena floating 2 tahun Anda masih enjoy, betul nggak? Ya, Pak, jangan panik sel, Pak. Ya, karena ini untuk investasi ya. Jangan panik. Di bawah selau ya, Pak. Ya? Ada hal lain? Kesimpulan lain? Pilih Bitcoin yang pas. Pilih koin yang aset ya, yang tepat, Iya. bukan settingan. Oke. Tolong Pak, 16 koin Pak, apa aja Pak? Ya, ada dalam video saya satu lagi, video edukasi itu. Saran saya ya kalau mau milih koin itu pilih aja 10 yang terbaik menurut Anda, tetapi tidak perlu ditradingkan ke 10-10-nya serentak, nggak perlu. Jadi kita trading per hari ini itu mungkin kita lihat, oh kayaknya ada 3 nih yang bagus ya, cukup 3 itu aja kita fokuskan. Nanti 3 ini sudah sideways, kita boleh beralih yang lain atau apa gitu ya. Itu nanti tergantung selera ya, tergantung strategi. Tapi balik lagi, ada satu kesimpulan penting yang teman-teman harus pahami dari histori ini adalah di saat harga turun jauh, ya, dia akan balik lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Tengok ya, 7 turun ke 4 jadi 16. 16 turun 7 jadi 49. 49 turun 33 jadi 77. Dia lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. 77 turun 50 jadi 259. 259 turun 50 jadi 755 dan seterusnya. Dia menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang ini dari 64.000 turun ke 31.000 bulan April kemarin. Dia pasti akan lebih daripada 64.000 ke depannya. Oke, ini sejarah yang membuktikan sampai saat ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi setiap harga turun atau floating itu akan naik lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Tapi hukum ini tidak berlaku untuk semua kripto.
Ya, ada 12.000 cryptocurrency hari ini, hanya yang aset saja yang bisa seperti ini. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya nih, ya naik dia turun, habis itu naik lagi lebih tinggi dari sebelumnya, dia turun, akan naik lebih tinggi lagi dari sebelumnya di sini ya. Turun, naik lagi lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi, turun, naiknya lebih tinggi. Nah, ini sekarang turun, kira-kira dia akan naik lebih tinggi nggak nih? Ini waktu saya screenshot kemarin masih 54.000 waktu seminggu yang lalu ya. Hari ini sudah menembus garis ini ya. Ini waktu itu saya udah Sudah garis. breakout, Pak. Ya, dia sudah menembus garis ini. Resisten sudah breakout. Nah, sudah breakout ya, sudah menembus ke atas. Oke. Jadi teman-teman harus paham, oh ternyata walaupun dia turun, dia akan naik melebihi harga tertinggi sebelumnya. Ini untuk Bitcoin dulu ya. Nah, berlaku juga sih untuk Ethereum, kira-kira teman-teman nanti boleh analisa yang lain. Koin yang bernilai aset itu, nah karakternya akan seperti ini. Dia turun, dia akan naik melebihi dari sebelumnya. Dia turun, dia akan naik melebihi dari tertinggi sebelumnya. Oke, itu salah satu ciri-ciri aset ya. Oke, sampai sini harus paham dulu. Nah, kalau seperti itu, Mantap Pak Muhab. ya, di saat harga turun, Anda belum rugi. Kalau belum, jual. Betul nggak? Jadi kesimpulannya, harga turun jauh itu artinya apa? Nah, coba isi titik-titiknya itu. Opportunity. Beli. Nah, ada yang bilang kalau Diskon, Pak. turun jauh Diskon ya, banyak. Beli, Pak. berarti Beli. diskonnya juga banyak, betul nggak? Ada Betul. peluang, Kesempatan ada emas, Pak. Kesempatan opportunity. emas. Serok Ya. bawah. Serok bawah, bukan jual, betul nggak? Jual Pak. mati. Serok beli lagi. Nah, banyak yang panik harga turun, buru-buru jual. Oke. Nah, jadi harga turun harus happy atau sedih? Happy, Pak. Happy. Happy bagi yang punya duit bisa beli di Nikmatin bawah. aja Pak. Ya nggak? Nah, Nikmatin aja. ada yang merasa agak turun nih, harusnya happy, tapi kalau nggak ada duit buat beli, kira-kira happy nggak nih? Kalau uang Ya kan? panas ya, Pak. Kalau uang panas ya. Bagaimana mau happy kalau uangnya udah habis, sudah tidak ada modal lagi untuk beli? Jadi solusinya gimana dong? Ya ditunggu aja, Pak. Pinjol. Salah Money satunya, management, Pak. Uangnya harus di-manage dengan benar. Nah, salah satunya ditunggu. Sekarang dia udah money management, tapi udah habis tuh money manajemennya. Uang itu katakanlah disusun sampai settingannya sampai 7 kali call, tapi market udah turun dan nyentuh 7 kali call, udah semuanya nih. Tapi masih turun lagi, masih lebih murah lagi. Kira-kira dia harus gimana dong? Tunggu, Pak. Logout, Pak. Logout dari akun, tunggu aja, Pak. Udah. Nah, selain tunggu, sebenarnya secara teori harusnya beli lagi selagi masih bisa ada duit. Toh. Yang jadi masalah kan kalau tidak ada uang lagi untuk beli. Maka disinilah kita bicara, teman-teman, jangan hanya mengandalkan trading saja. Jangan mengandalkan trading saja, tapi juga jalankan bisnis Royal Q-nya. Karena dari bisnis Royal Q ini, Anda bisa dapat duit tiap hari. Jadi di saat market floating, penghasilan kita tidak berhenti. Kita masih punya penghasilan dari networking kita. Dari uang yang kita hasilkan dari networking kita, justru kita bisa terus beli di saat harga semakin murah. Tapi orang-orang yang nggak jalankan networkingnya, nggak jalankan bisnisnya, nggak ada penghasilan dari Royal Q, hanya mengandalkan uang pribadi untuk trading. Di saat harga lagi diskon gede, dia nggak dapat momentumnya. Kenapa? Uang untuk beli nggak ada lagi. Betul nggak? Padahal kalau dia punya penghasilan dari Royal Q, harga turun 50%, wah itu gurih banget kalau dibeli. Karena tadi kita tahu, hanya masalah waktu dia akan naik, bahkan naiknya akan lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Ya, oke. Dapat pemahamannya? Kita lanjut? Dapat, Pak. Dapat. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita cerita settingan nih. Nah, mari contoh ya. Saya ambil contoh ini settingan yang ini nih.
Ini contoh settingan standar. Ada macam-macam versi settingan sekarang ini yang beredar di YouTube, di online, di kalangan para leader ya. Semua mengatakan ini settingan yang bagus nih, ini settingan yang profit nih. Nah, tapi besoknya dia ubah lagi. Tahu-tahu minggu depannya yang tadinya dia bilang terbaik ternyata berubah lagi. Jadi nggak baik lagi. Jadi kapan yang terbaiknya? Mari kita lihat. Kita pahami settingan ini dulu. Ini persentase juga sebenarnya teman-teman nanti harus belajar menghitung persentase ini. Ya. Tidak hanya sembarangan tulis, tidak boleh hanya kira-kira. Sebaiknya nanti belajar ngitung persentase. Kemudian ini ada 248, ini contoh aja mau 1 2 3 4 5, mau 1 1 1 1, mau berapapun ya, tapi saya hanya contohkan ini sekarang 2 3 4 8 ini. Artinya kalau kita total 7 call, ini berapa kali ganda duitnya nih? 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 sampai 128. Kemarin saya hitung sekitar 255 kali. Berarti kalau 250 2.550. 55 ditambah modal awal yang first buy 1 ya nggak? Ya 10. Berarti 256. Ya 2.560. Nah, kalau Anda memulai dengan first buy-nya $10, first buy $10, berarti kita butuh modal berapa? 2.560. 2.560. 560. Oke. Ini kita taruh modal di dalam ini supaya settingan ini bisa berjalan. Tapi pertanyaannya, apakah settingan ini tepat buat kita? Belum tentu. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dulu. Apakah settingan ini cocok buat kita? Mari kita lihat. Bagaimana jika terjadi di saat marketnya uptrend? Artinya kalau uptrend itu paling nyentuh first call, dia udah naik lagi, udah profit. Yes, Ya. nggak maksimal Pak modalnya. Terus dia buy lagi, kadang-kadang nggak sampai first call juga, buy pertama langsung profit lagi. Jadi profitnya dari mana? Yang kita dapat dari yang $10 kali katakanlah 1% ya. Berarti profit berkali-kali hanya 0,1. 1. Kalau terjadi first call kali 2 lagi, mungkin kita dapat profit 0,3. 3. Kira-kira seperti ini. Nah, di saat market trennya up, katakanlah up-nya 1 minggu deh. Karena trend up ini bisa 1 minggu, kadang bisa 1 bulan ya. Demikian juga downtrend, kadang bisa 1 minggu, bisa juga 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kita lihat. Artinya modal kita ini nganggur nggak nih? Nganggur. Modalnya nganggur, hanya ambil yang kecil-kecil. Kenapa? Karena cari aman, teman-teman. Banyak orang yang cari aman, dia nggak cari maksimal profitnya. Lah kalau cari aman, saya bilang cari aman tadi caranya pilih koin yang aset ya. Anda beli aja semua modal ini terus tutup mata, nggak usah buy sell aja. Profitnya pasti lebih gede. Contoh ya, saya balik lagi ke sebelah nih. Saya balik dulu ke sebelah. Nih, kita clear dulu. Kalau kita balik ke history ini ya. Kita balik ke history ini. Katakan contoh tahun 2020 ya. Kita beli di harga $5.000. Udah semua $5.000 kita taruh uang, kita nggak usah take profit ya. Kita biarin aja 1 tahun.
Hari ini jadi 64.000, jadi $5.000. Udah naik berapa kali lipat tuh 1 tahun dari $5.000 ke 64.000. Udah lebih 10 kali lipat. 13 kali. Ya. Ya, dan itu tidak perlu pakai Royal Queue loh. Tidak perlu pakai Royal Queue loh. Tidak perlu sewa bot loh. Anda beli di Binance, Anda tinggal tidur 1 tahun ke depan jadi 64.000, udah untung nggak? Udah untung besar nggak tuh? Tidak Udah perlu untung pakai besar. settingan segala hal, betul nggak? Betul. Nah, Anda kalau setting seperti ini, untungnya tambah besar atau tambah kecil? Kalau settingan kayak gini. Rencana besar. Hah? Rencananya akan besar. Faktanya? Makanya. Kalau trend up kita settingan begini ya, hanya untung 0,1 sementara modal $2.000 nganggur. 1 tahun paling juga untungnya paling juga nggak banyak. Oke, kalau di saat market itu sideways gimana teman-teman? Oke, tadi jadi kesimpulannya kalau market uptrend, settingan Anda harusnya gimana coba? Robah. Seperti apa rubahnya? Tiga ini aja, 3 step aja. Nah, Intervensi stake gede, Pak. mungkin cukup dengan 3 call atau 2 call, betul nggak? Ya. Ini pun juga nggak harus kali 2 kali 4. Teman-teman boleh langsung aja ini satu, ini satu. Artinya first call-nya 1. Berarti kalau modalnya ada 3.000, first-nya berapa? 1.000. Ya, kalau modal kita 3.000 bagi 3 dong. Ya. Berarti first buy-nya $1.000. Nah, kalau dia take profit $1, Anda dapat berapa? 1%, take profit 1% dapatnya berapa? 10. Dapatnya 10 setiap profit. Ulang lagi profit, ambil lagi 10, buy lagi ambil profit 10. 10 dalam 1 hari terjadi 5 kali udah 50, betul nggak? Atau terjadi 10 kali udah 100. Nah, kalau 5 kali aja kita bilang itu udah 5% toh. Kalau 50. Ya. Nah, udah dapat 5%. Tapi kalau 0,1 atau 0,3 gitu nggak akan maksimal. Kalau lagi market trend ya. Ini kalau lagi market trend. Nah, ini teman-teman harus paham dulu. Oke, jadi kita harus mengerti baca marketnya. Terus kalau sideways, nah, sideways itu maknanya seperti apa sih? Geraknya kan mondar-mandir dekat-dekat situ-situ doang kan? Ya. Nah, ini sideways itu dia nggak jauh-jauh. Dia sini, dari sini dia gini lagi, balik lagi sini, kurang lebihnya gerakannya hampir-hampir situ-situ aja. Nah, terjadi sampai beberapa kali. Secara hitungan jam atau hitungan 4 jam. Apa yang harus kita lakukan kalau market sideways begini settingannya? Apakah settingannya harus begini? Apakah dia akan menyentuh sampai 7 call? Tidak. Enggak kan? Paling 5. Nah, paling dia main tetap kurang lebih 1, 2, 3 juga. Segini juga mainnya. Karena gerakannya kan situ-situ doang. Ya kan? Mondar-mandir hanya di situ-situ doang. Enggak jauh-jauh. Itu sideways. Jadi settingan sideways dengan settingan uptrend tuh hampir sama sebenarnya. Nah, kalau settingan downtrend, nah ini beda. Begitu dia break ke bawah, dia sudah mulai menunjukkan
karakter mau downtrend, akan turun cukup jauh ke bawah misalnya, nah baru settingannya mulai panjang. Nah kalau teman-teman di awal hanya setting 2 call, terus terjadi downtrend, gampang nggak untuk merubahnya nanti menjadi 7 call atau 8 call, atau nanti kita langsung aja mulai ke call 3-nya langsung 10%. Lebih mudah nggak? Mudah. Lebih mudah toh. Kenapa? Di saat dia sudah menyentuh call kedua, ketiga, kedua modal kan perintahnya hanya 2 call kan, ternyata dia masih turun kan, si robot nggak beli lagi, betul nggak? Karena kita hanya perintah 2 call, ternyata dia masih turun terus, robot kan belum beli lagi. Nah kita bisa setting belakangan setelah kita confirm oke, ini downtrend, nggak ada masalah toh. Udah turun 25%, baru kita mulai beli lagi dari 25% ke bawah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Lebih oke nggak daripada kita dari jauh-jauh hari kita setting sampai 7 call atau 10 call? Mana yang lebih oke? Kan nggak perlu antisipasi downtrend ini. Biarin aja kalau udah downtrend ya tunggu aja dia turun dulu. Nanti baru kita angkat dari bawah. Nggak ada problem kan? Kita bisa manual buy juga. Setelah itu kita boleh setting. Jika sekarang misalnya udah 25% turunnya, tapi kita nggak ada setting ke 25%. Tapi dari 25% kita udah start buy lagi dari bawah. Terus baru kita setting lagi buka sampai 5 call. Jika turun lagi sekian beli, jika turun lagi sekian beli. Logikanya seperti itu. Telat atau tidak kita setting begitu? Tidak. Tidak telat harusnya. Betul nggak? Tapi kalau kita di awal langsung setting 7 call atau 10 call, sementara dia uptrend dia hanya bolak-balik fast call terus take profit. Fast call take profit. Kadang-kadang hanya fast buy take profit. Paling jauh turunnya call kedua take profit. Dana kita nganggur aman sih, memang aman tapi profitnya nggak maksimal. Kalau profit nggak maksimal, ngapain harus sewa Royal Q? Tujuan Royal Q ini kan membantu kita supaya kita tetap aman, tapi settingan kita membuat profit kita maksimal kan? Tujuannya kan itu, membuat profit kita lebih maksimal, kita pakai Royal Q dan menghemat waktu kita. Setidak-tidaknya profit sama deh sama orang yang holder ya, yang nahan 1 tahun. Setidak-tidaknya sama. Tetapi kita ada dapat hak bisnis di sini ya, itu pun masih oke, ada nilai plus ya. Oke, sampai sini teman-teman paham bagaimana harusnya kita setting. Coba pikirkan dulu. Ada yang masih bingung nggak cara setting? Setelah memahami gerakan market ini. Mungkin ada yang mau nanya, silakan. Sebelum kita lanjut. Pahami ini penting banget nih, pahami. Supaya kalau udah paham ini, ada ambil satu kesimpulan, oh kalau gitu saya settingnya begini dong supaya maksimal gitu lah. Bukan supaya aman. Aman itu tidak tergantung settingan. Sekarang saya setting nih sampai 7 call atau sampai 100 call pun ada tuh yang bikin sampai 100 call. Bikin sampai 100 call memangnya aman. Bisa aja udah sampai call 100 harga masih turun, betul nggak? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Gini, saya kan pakai iBot 100%, jadi tidak setting sendiri, pakai copy trade. Berarti si iBot ini yang saya ikutin, dia akan melakukan setting sesuai market trend ya? Oh, enggak bisa, itu kita nggak bisa jawab Pak, tergantung si orang yang Si mengendalikan. iBotnya, iya.
Ya, iya. apakah dia Oke, ngikutin oke. market atau dia bikin aja settingan terus dia bawa tidur, kita nggak tahu. Oke. Iya, Jadi iya. bot itu copy trade hanya disarankan untuk pemula ya yang pingin segera trading untuk memahami kayak mana sih trading ini berjalan. Tapi itu untuk pemula sementara dia mengerti cara setting. Hari ini kita nggak bahas cara gunakan copy trade, tapi saya lebih mengharapkan teman-teman di sini bisa mandiri setting sendiri. Oke. Bukan Oke, kita Pak. ngikutin orang copy trade. Nah, kalau bisa orang lain ngikutin kita buat copy trade, orang yang ngikutin kita karena di situ ada penghasilan juga. Iya. Tapi untuk pemula ya silakan untuk memahami ya kan sambil belajar ya kan namanya pemula kan naik jenjangnya step by step ya. Disuruh langsung belajar setting nanti takut dia bingung gitu lah. Nah, dia pahami dulu satu persatu cara baca menunya, cara ininya sambil jalanin copy trade. Nah, setelah dia paham baru belajar cara setting lagi sendiri. Jangan berlama-lama ngikutin copy trade ya, teman-teman ya. Saya lebih anjurkan Anda bisa setting sendiri, Anda temukan cara yang maksimal. Inilah hari ini kita coba sharing ya. Bagaimana cara supaya dapat hasil maksimal. Oke, karena kalau koinnya sudah benar, ya kalau koinnya sudah benar, Anda tinggal pun nggak usah pakai copy trade, nggak usah pakai Royal Q pun Anda akan profit kok. Tapi kita mau pakai Royal Q supaya profitnya lebih banyak harusnya. Bukan lebih amannya, karena ini bukan forex, ini bukan future. Kita tidak bicara amannya sekarang nih. Selama aset yang dibeli adalah aset yang benar-benar aset, ya itu udah aman dah. Tapi kalau Anda beli aset yang bersifatnya gambling, ya, yang masih baru, yang masih tinggi spekulasinya, ya itu ya hukumnya hukum spekulasi. Kalau nggak untung gede ya hilang, kan gitu. Jadi teman-teman harus paham dalam memilih karakter koin, itu kuncinya. Oke, nah kesimpulan di sini, di saat uptrend dan sideways kita mainnya nggak usah jauh-jauh call-nya. Call 1, call 2, call 1, call 2, udah. Tapi persentase ini nanti teman-teman harus pandai ngisinya. Ya, persentase ini harus mengerti nih. Apa alasan kita isi 3,5? Apa alasan kita isi 4? Apa alasan kita isi 5 atau 6? Nah, teman-teman harus paham. Ya, nanti kita akan jelaskan ke sana. Jadi tidak asal isi itu, tidak main kira-kira, nggak main tebak-tebakan. Oke, lanjut ya. Halo? Ada pertanyaan atau lanjut? Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Pak, itu kan kalau sideways, kan kita bisa dapat atas sama maksimal sama minimal. Range-nya itu kalau didapat kita bisa pasang di situ dong, Pak. Bisa banget. Sehingga dia TikTok terus jadinya. Ya, dia TikTok bawah, pas kita lihat di garis bawah di situ kita beli. Nanti sudah profit, tunggu lagi di bawah baru beli. Betul. Jadi Ya. intinya saya pikir untuk setting pertama itu paling 1 atau 2 layer, lihat kondisinya bagaimana, karena sambil jalan bisa di setting ulang gitu ya. Ya. Jadi saya tambahin di sini, kalau kita uptrend, sedang kondisi uptrend, kita cyclekan aja, kita boleh tinggal. Betul. Uptrend dengan sideways settingan kurang lebih sama, tapi yang membedakannya kalau sideways kita main one shoot saja, Pak. Kita main one shoot, kalau sideways kita nggak main cycle karena kita tunggu dia turun balik baru kita beli lagi. Jadi profit stop, tunggu turun baru buy lagi. Terus naik profit stop, satu kali aja kan one shoot, tunggu turun baru beli lagi. Tapi kalau uptrend jangan di one shoot, rugi kita, karena dia akan naik terus.
Jadi buy lagi, buy lagi, buy lagi. Udah profit, buy lagi gitu. Jadi kalau uptrend kita cycle, kalau sideway kita one shot. Ya, training doang. Kalau uptrend sampai berapa kali cycle-nya kira-kira yang biasanya? Nggak bisa dibilang berapa kali, Bapak harus lihat marketnya, harus baca market. Harus baca di trading view, Pak. Lihat trennya sudah berubah apa belum. Dia setelah uptrend itu ya Pak, ya biasa dia sideways dulu, Pak. Dia sideways dulu. Sideways itu bukan berarti dia akan downtrend ya. Bisa jadi dia lanjut uptrend atau dia downtrend. Ya kan, nah kita lihat nih uptrend, tiba-tiba dia mulai sideways lama-lama barang 1, 2 hari, 3 hari. Nah ini udah artinya itu sudah posisi jaga-jaga gitu loh. Ya, saya pernah Pak, semalam sudah itu akhirnya dia turun. Padahal uptrendnya baru dari awal saya pasang. Ya. Ya memang 5 atau 6 kali lah dia ini ya profitnya. Sudah itu langsung turun. Jadi saya pikir ini berapa yang sebenarnya yang bagusnya gitu loh. Nggak bisa Pak, nggak bisa ditebak karena market tidak pernah sama. Oke. Market tidak pernah sama. Makanya settingan juga nggak ada yang permanen karena market selalu berubah. Kita harus monitor. Luangkan waktu sehari mungkin setengah jam, pagi 15 menit, sore 15 menit. Terserah kapan jam kita sempat lah kita monitor. Kita lihat. Ya. Pak, kalau untuk melihat trennya di trading view pakai time frame berapa ya? H1, H4 apa D1 cocoknya? Oke, nanti kita masuk ke sana sebentar lagi. Kita akan bahas trading view ya Pak ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas trading view, jadi di sini kita harus pahami dulu, memahami dan memilih. Doang yang ikut. Memahami dan memilih aset digital itu penting, mutlak sebelum Anda memutuskan membeli koin mana. Anda harus paham dulu nih, barang yang mau dibeli ini Anda harus paham dulu. Ini Anda hanya untuk spekulasi aja sesaat, ambil momentum, atau ini memang untuk jangka panjang bisa diandalkan. Nah, itu teman-teman harus paham dulu karakternya. Ya kan? Kadang-kadang ada koin yang belum jelas tapi momentumnya lagi bagus. Nah, bagi yang mau spekulasi itu dia akan beli, tapi dia tahu dia beli hanya untuk hit and run saja. Hanya sesaat. Nah, tapi ada koin tertentu memang kita mau beli nih untuk jangka panjang nih, oke punya nih. Kita beli dah, kita setting 3 cycle aja, kita bawa tidur pun nggak apa-apa. Oke, jadi kunci ini selalu saya ingatkan, bukan setting yang perlu Anda perhatikan, tetapi asetnya. Aset yang Anda pilih lah yang perlu Anda pahami dengan jelas. Bukan settingannya. Oke. Jangan membeli karena ikut-ikutan ya. Oh, Anda lihat teman-teman di grup teriak, "Wih, saya profit dengan koin X." Nah, dia udah profit 20%, terus kita baru mau beli. Sementara koin yang dia mainkan koin yang spekulasi. Nah, kita beli harga turun dan enggak naik-naik lagi tuh. Jadi, saya hanya mengingatkan masih banyak koin kripto yang sifatnya spekulasi, tidak disarankan untuk pemula ya, dan tidak disarankan untuk yang tidak siap resiko. Ya, karena nanti Anda yang pilih, nanti Anda teriak di grup, Anda nyalain upline, Anda nyalain Royal Q ya. Padahal Anda yang salah pilih koin. Nah, jadi kita selalu ingatkan, belajar dulu cara mengenal aset Anda. Ya, sekali lagi kenali aset. Oke, nah ini kita harus belajar baca trading view. Apa aja sih yang harus kita pahami untuk membaca trading view ini? Yang pertama, pahami tren. Kita harus tahu nih, trennya naik atau turun. Ya, di tren harian, di tren mingguan, tren per jam. Itu teman-teman boleh analisa semua di situ. Dan selain memahami tren, teman-teman harus pahami narik garis support resisten. Harus tarik garis. Nah, belajar tarik garis. Terus pahami range gerakan harganya. Range gerakan harganya ini teman-teman paham. Itu tadi untuk apa range gerakan harga? Untuk mengisi persentase. Call 1 sekian persen, beli. Call 2 beli di sekian persen.
Nah, itu harus pahami di rank harga ini. Gerakannya ini kemana? Dari sini kemana? Ke sini. Nah, dari sini akan kemana? Kira-kira ke sini atau ke sini. Nah, itu kita harus pahami. Jadi kita tahu, oh di sekian persen baru boleh beli. Kalau enggak kita santai aja. Oke. Nah, cuman sebelum kita masuk ke trading view, saya mau sekali lagi saya mau perjelas, floating adalah hal yang biasa. Ya, jangan stres karena floating. Selama aset yang kita pilih adalah aset yang tepat, kalau floating enjoy aja. Agak turun enjoy aja. Justru siapkan modal lagi untuk beli. Ya, jika teman-teman udah yakin, wah ini udah layak untuk dibeli nih, udah gede diskonnya nih. Nah, kita beli deh. Ya, sama contoh kalau hari ini kira-kira selama ini menurut teman-teman harga emas itu bagus, stabil nggak kira-kira? Emas nih kita bilang emas. Halo, harga emas selama ini stabil nggak setelah puluhan tahun? Tidak stabil. Tidak Ya? stabil, Pak. Tidak Tidak stabil. stabil. Ya, tidak stabil udah pasti, tapi cukup stabil nggak tuh dibandingin gerakan fluktuasi yang lain? Lumayan dong, agak emas Cukup stabil kalau dibandingkan dengan harga yang lain, Pak. ya cukup stabil. Artinya kalau dia turun dia akan balik naik lagi biasanya, betul nggak? Ya. Ya. Nah kalau tiba-tiba hari ini harga emas turun sampai 30%, teman-teman berani beli nggak? Berani. Berani, Pak. Berani kan? 30%, Karena tahu dia akan naik lagi biasanya, betul nggak? Iya. Nah, Betul. sama dengan Bitcoin. Kalau kita lihat sejarahnya tadi, turun gila-gilaan pun dia akan naik lebih gila lagi, betul nggak? Jadi kalau dia turun banyak, berani beli nggak? Berani. 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 Harusnya Berani, berani Pak. kalau udah paham ya. Kalau beli. Nah, tinggal duitnya dari mana? Nah, ambillah bisnisnya. Oke. Kita coba lanjut trading view. Di sini kita lihat chart. Nah, ini coba teman-teman klik di sini ya, biar paham ya sebelah kiri ini. Nah, ini di sini harus pilih kripto nih, karena ini trading view ini chart dari berbagai macam trading ya. Mau forex, mau kontrak berjangka, saham, dia ada semua. Dia punya chart. Nah, kita pilih kripto, baru pilih. Nah, kalau untuk Bitcoin ya ini kita pilih Bitcoin Tether Ash. Kenapa Tether Ash ini pasangannya? Karena ini Binance ya, ini exchange-nya Binance yang di kanan. Oke, kita main USDT kan? USDT itu namanya di sini Tether Ash. Oke. Nah, inilah pergerakan harganya. Nah, teman-teman perlu nih belajar narik garis ini, narik garis ini, teman-teman. Ada orang yang juga narik garisnya miring juga boleh kayak gini ya, tarik garisnya gini. Nah, bisa garisnya miring seperti ini. Oke. Nah, saya clear dulu semua garis ini ya, biar teman-teman lihat dari nol ya. Saya coba cerita dari nol, dari polos ya. Nah, ini garisnya sudah polos. Nah, ini ada tren. Saya gunakan indikator cuma moving average, ya MA cross sama ini nih. Ya, kalau teman-teman mau pakai ini buat pedoman ya. Ya. Coba ini saya hilangin dulu, matiin dulu. Nah, ini polos seperti ini asli ya. Nanti kalau mau ngambil indikator ini ambil di ini ya. Di efek ini ya. Efek ini. Nah, ini ada nama-namanya. Banyak sekali indikator. Tapi jangan pakai kebanyakan juga, bingung sendiri nanti. Ya, kita hanya perlu lihat tren saja. Terus selanjutnya kita tarik garis manual. Udah cukup itu. Untuk main di Royal Q itu udah cukup. Ya, teman-teman cukup tarik hanya moving average, MA cross, sama tarik garis. Udah selesai. Nah,
Ini banyak sekali nih. Saya cari yang mana. Nah, ini ada MA cross kan nih. Persilangan MA cross. Nah, ini aja pilih. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita aktifkan MA cross, nah ini. Nah, tengok ya. Ini timernya tadi yang ditanyakan. Kita pedoman di 1 jam kah, 4 jam kah, 1 hari kah, atau 1 minggu kah? Yang pasti 1 hari, 1 minggu, 4 jam ini teman-teman harus lihat. Untuk melihat tren, lihat yang besar dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat yang besar dulu, tren 1 hari, rata-rata dulu. Nah, sekarang ini kondisi uptrend atau downtrend? Trend. Downtrend. Justru masih up ini, kalau Ya, masih secara up. harian. Walaupun ini Oh. lagi turun ya, harga lagi turun, yes, tapi trennya up. Selama candle bergerak di atas garis, di atas garis hijau, apalagi di atas garis merah, ini masih dibilang uptrend. Tapi kalau dia sudah bergerak di antara dua ini nih, nah dia bergerak di antara garis merah dan hijau ini, mondar-mandir nih. Bentar. Kalau dia hanya gerak dari sini nih, hanya antara dua ini, coba mana dia? Nah, antara garis merah dan ini nih, dan hijau nih, antara ringnya ini, nah ini udah masuk sideways dia. Oke. Sekarang masih uptrend karena masih di atas garis hijau, belum konfirmasi untuk sideways. Masih uptrend. Tapi kalau dilihat dari harian ya, kalau lihat lagi dari mingguannya, gerakan candle 1 minggu, ini gimana? Uptrend atau downtrend? Uptrend. Uptrend karena di atas garis Coba. MA yang merah ya. Ya. MA 9 nih, di atas dia masih uptrend dia. Masih kuat. Cuman dari kondisi uptrend ini lagi koreksi, ini lagi diskon namanya. Oke. Nah, kalau kita mau tarik garis berdasarkan mingguan, teman-teman tengok di sini, garis atasnya mana? Ini kan. Kita ambil ini, kita tarik garis nih. Nah, tengok ya. Biasanya market itu dia akan mentok dia. Dia akan mentok di harga tertinggi sebelumnya nih. Dari sini dia akan potensi lanjut ke atas balik. Kecuali dia ngebreak. Nah, kalau dia ngebreak kemungkinan dia akan sampai di sini nih. Nih. Ini ada pertemuan batas pas di ujung garis merah yang ini yang silang. Maka ini kita contoh yang 1 minggu dulu. Maka kita boleh tunggu call satunya di sini. Di harga ini. Di harga berapa? 51.851. Berapa persen ini? Nah, teman-teman mau lihat berapa persen nih? Lihat di sini rentang harga nih. Ya, ambil menu ini rentang harga, kita lihat dari sini ke sini. Nah, 12% teman-teman. 12% atau 13% boleh buy. Buy di call 1 atau call 2. Ini kalau kita main yang tren mingguan. Oke, tapi kalau kita main di tren harian, kita lihat nih. Nah, tengok ya. Tren hariannya juga dia berhenti di sini, kira-kira garis berikutnya dia di mana nih kalau tren harian nih. Kita lihat ya, garis berikutnya itu bisa jadi di sini. Nah, ketemu garis hijau. Dari sini bisa jadi dia mantul ke atas. Potensi ya, ini kita bilang potensi. Kalau dia masih ngebreak ke bawah, maka kita jaga dia di sini. Nah, ini nih. Puncaknya. Masih ngebreak lagi, bisa jadi kita jaga di sini. Masih ngebreak lagi, bisa jadi kita jaga di sini. Nah, itu. Nah, terus berapa call? Nah, tergantung teman-teman. Jika dia sudah ngebreak ke sini, berarti udah masuk downtrend, betul nggak? Ya. Nah, baru kita mulai pasang call 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke sini kita jaga nih.
Kalau kita mau beli berkali-kali. Nah, ini berapa persen? Nah, teman-teman lihat di sini. Ini sekarang harga ini nih, harga 60.000 tuh hari ini. Kalau kita sekarang buy, berarti first call kita di berapa? Oh, di 4%. Sudah kita first call udah. 4%. Seandainya masih break lagi, dari sini ke sini nih. 8%. Nah, tapi kita settingan kita di Real Q. Call 1 kita 4%. Sebanyak berapa kali? Misalnya sebanyak 1 kali. Artinya apa tuh? Setelah kita beli 1 kali, persentase berubah nggak? 4% jadi berapa persen? Coba tengok ya. Sekarang misalnya saya beli nih. Saya beli sekarang di harga 60.000. Beli. Buy. Di 60.000. Saya bulatin aja. Terus floating. Minus 4. Minus 4%. Mana nih persentase? Terus saya buy 1 kali. Artinya kalau tadi modal 10, saya beli lagi sebanyak 10. Di saat saya beli itu, maka persentase yang 4% itu otomatis akan berubah menjadi minus 2%, teman-teman. Sampai sini paham? Belum, Pak. Paham. Ini contoh nih ya, saya lagi floating 4%. Di saat saya beli sama banyak dengan pembelian saya yang pertama, persentase itu akan berubah. Nah, saya coba kasih contoh langsung di Real Q-nya ya. Nah, saya pindah dulu. Bentar, saya stop share screen-nya dulu ya, biar kita pindah ke Real Q-nya dulu, ke aplikasi dulu ya. Persentase lanjutannya itu berdasarkan harga rata-rata, Pak. Ya, dia berdasarkan harga rata-rata. Nah, ini contoh. Ini. Sekarang ini kalau kita lihat contoh, saya total pembelian saya ada 1.798 Bitcoin. Terjadi 2 kali call. Ya, settingan saya di sini memang 2 kali aja nih. Tapi saya ada beli manual juga. Cuma yang mau saya jelaskan tadi, di saat saya beli nih sebanyak, ya di saat sekarang saya beli sebanyak ini lagi. Nah, sebanyak ini lagi. Maka persentase ini akan berubah. Contoh ya, kalau saya beli sebanyak nilai yang sama, 1798, saya buy di sini, teman-teman boleh lihat. Saya buy di harga sekarang sebanyak tadi berapa? Lihat ini persentasenya kan sekarang ini nih. Min 5 nih. Sekarang 517. Ya, min 517. Tapi saya tulis nih, saya mau beli sekarang sebanyak, biar saya bisa klik ya. Saya mau beli sebanyak 1.798 juga. Nah, berubah nggak ini ya? Ya, jadi 2,57%. Nah, ini yang saya maksud. Floatingnya akan berubah karena dihitung secara rata-rata. Apabila saya belinya sama banyak dengan angka sebelumnya, dia akan turun separuhnya. Tapi kalau saya beli 2 kali dari itu, nah coba. Saya beli sebanyak 3.000.
600. Balik 0 dulu ya. Balik ke 5% dia kan? Kalau saya beli di 3.600, floatingnya jadi 1% aja. Begitu ada kenaikan 2% lebih, saya 3% saya sudah profit, betul nggak? Benar. Hitungnya rata-rata. Ya, betul Pak. Betul. Ya, ini teman-teman harus paham dulu. Oke, jadi ini berubah menjadi 1,7 kalau kita beli sebanyak itu. Oke, kita balik dulu ya ke pemahaman yang tadi. 74 Handoko ada di. Oke. Jadi kalau misalnya tadi saya beli $100 di awal, saya setting 4%, beli lagi 1 kali, berarti beli lagi $100. Oke, udah kelihatan ya? Nah, otomatis 4% tadi 4% jadi berapa persen? 2. Jadi 2. Nah, terus untuk ini call pertama berarti saya setting 4%. Berarti call keduanya ini saya targetkan kalau dia turun ke 8%. 8% dari sini loh, dari sini. Berarti saya tulisnya berapa nih di call 2 saya? 8% atau 6%? 8, Pak. Kalau 8%. 6%. Berarti dia jatuhnya 10, Pak. Karena kita mulainya dari -2. 6, Pak. Berarti harusnya 6. Nah, kenapa kita mulainya dari -2? Maka call 2-nya kita bikin 6. Di sininya memang 8 memang. Tapi dalam settingan RQ-nya kita bikin 6. Dan seterusnya teman-teman. Jadi udah paham cara ngitung persentase. Dimute aja Pak, suaranya Pak. Ya, bantu adminnya mana nih? Oke, dah. Jadi udah paham kita cara ngitung persentase untuk settingan call? Lihat garisnya dulu. Buat garisnya. Lihat persentasenya dari rentang harga ini dari sini ke sini berapa. Nah. Terus dari sini ke sini berapa. Nah, itu teman-teman harus lihat, harus hitung. Nah. Seandainya break lagi dari sini ke sini berapa? Gitu. Nah, kalau masih break lagi jauh dari sini ke sini berapa nih? Kira-kira aja, nggak harus tepat juga. Nah, baru kita hitung. Ini kalau call 1 saya beli, kalau saya beli kali 2 berarti minusnya tinggal 1. Berarti kalau ke bawahnya tinggal tambahin. Kalau -8 ke -1 berarti tambah 7% lagi penurunan. Gitu. Oh, dari awal. Atau malah kita harus tambahkan juga bisa. Oke, coba teman-teman nanti hitung bagaimana cara Anda setting ya. Dia pedoman gunakan ini. Kalau dia jauh sekali, kita nggak mau nunggu di sini nih, kita mau nunggunya langsung di sini juga boleh. Kalau kita yakin nih downtrendnya agak kuat nih, ada berita yang cukup jelek, efeknya panjang ya. Kita tunggunya langsung di sini aja udah, sama di sini. Ini sama sini. Pak, izin Pak. Ya. Tanya Pak. Kalau kita tarik garis Fibonacci itu hampir sama. Efektif nggak Pak? Bisa ikut Fibonacci dengan tarik garis ini tujuannya sama sebenarnya. Oh, sama ya Pak? Tapi lebih akurat tarik garis manual karena benar-benar berdasarkan candle. Ya. Kalau maksudnya Fibonacci itu lebih gampang Pak, kita tarik 1 kali langsung udah. Ya, tapi enggak selalu akurat ya Pak. Oke. Coba ya.
Oh iya, siap Pak. Tujuannya Fibonacci tujuannya kan nyari garis-garis ini juga kan, nyari garis support resisten juga. Tapi faktanya support resisten itu yang sesuai market kan harus sesuai candle ini. Ya kan? Nah, Ya. kalau saya tarik Fibonacci di sini katakanlah Bisa pakai yang mana Pak? Retracement ya. Retracement fib. Ya, saya tarik dari sini misalnya ke sini. Nah, kurang lebihnya tuh sama. Ini garis ini ketemu garis ini kan? Yes. Garis ini ketemu, hampir ketemu garis ini juga. Nah, tapi yang di sini nggak sama nih. Ya, dia ambil yang lebih di bawah ya Pak ya. Nah, diambil yang support, supportnya ya. Ya. Berarti ya ini kan namanya garis perkiraannya. Kalau kita nggak ambil di sini, kita ambil di sini deh. Ya. Nah, kurang jadi lebih. Maksudnya lebih gampang itu, satu kali tarik udah mewakili. Ya. Tujuannya sama. Tujuannya sama ya Pak. Tapi ya. Bisa digunakan juga dengan menggunakan Fibonacci ya Pak untuk. Bisa. Bisa ya. Bisa. Ya, makasih Pak Herman. Ya. Nah, ini kalau kita bisa tarik garis miring begini nih. Nah, ini. Kita lihat dari tarik yang ke bawah ya. Nah, ini sebenarnya dia sudah mulai break ya kalau dari hitung dari sini ya. Nah, ini dia sudah mulai break. Untuk hitung dari garis miring, tapi di sini masih ada garis datar yang menjadi benteng. Masih ada 2 garis ini yang jadi benteng. Oke, nah ini mungkin dia akan masuk sideways dulu. Nah, kita lihat nih. Nah, kalau kita tarik nih garis miring tadi kan ketemu nih. Nah, dia ada break dari garis miring ini. Tapi dia nggak nge-break dari garis lurusnya nih. Nah, di sini dia masih sideways nih sekarang nih. Ya, ada berapa kali ganti candle, kecil-kecil doang, mainnya di sini. Nah, kalau kondisi sideways, kita boleh main 1 jam. Nah, tadi kan pertanyaannya kapan kita harus gunakan 1 jam, 4 jam. Kalau sideways kita main 1 jam aja. Tapi secara tren kita harus lihat tren harian sama tren mingguan. Tren harian masih positif untuk up ya. Justru ini kondisi harga diskon boleh ambil. Sini ambil, di sini ambil. Up dia sebenarnya, tapi kalau kita mau hitung posisi persentasenya kira-kira gerakan sideways-nya dari mana ke mana. Nah, kita tarik garis ini antara untuk saat ini ya. Antara ini sama ini nih. Ini pergerakannya itu antara ini sama ini. Pergerakan 2% teman-teman. Ya, pergerakan 2% sekian. Nah, jadi kalau kita mau main settingan sideways, buy pertama, call satunya 2% sudah buy lagi. 2% kita buy. Udah, nanti sudah profit di sini, tunggu lagi di harga ini, buy lagi. Pasang aja fast buy call, kan ada menu fast buy call-nya di harga ini. Harga berapa ini? Nah, di harga 60.289. Naik 2%, dia profit. Buy lagi di harga 60.289. Naik 2%, dia profit. Nah, sampai dia nge-break ke atas, nah, baru trennya berubah lagi. Ini kita tinggal tunggu nih. Kalau dia break dari garis ini, di 1 jam dia akan trend up balik. Kalau sekarang dia sideways dulu. Nanti kalau dia nge-break, kita boleh bermain di antara garis 2 ini nih. Ah, antara ini sama ini nih. Ada beda lagi ranknya. Ini 2 ini. Ah, di 3% selisihnya. Call 1 kita jadi 3%. Oke, sampai sini kira-kira paham atau bingung? Mungkin sebagian Ya, masih paham, bingung. Pak. Dikit-dikit, Pak. Ya, intinya ambil logikanya dulu, nanti teman-teman praktek harus buka trading view. Ya, harus buka trading view. Kalau nggak buka trading view, jarang gunakan ini, pasti masih bingung nih, gimana baca candle ini ya. Nah, enaknya pakai laptop ya, Pak ya?
Ya, kalau baca trading view enaknya pakai layar besar. Jadi enak kita membaca kan. Kalau layar kecil terlalu kecil sih ya. Nah, trading view ini juga ada panduan lain ya. Kita boleh lihat berdasarkan pasar. Kalau tadi berdasarkan chart, kita bisa lihat berdasarkan kekuatan pasar. Kita pilih mata uang kripto, kita pilih harga di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang mengikuti tren. Nah, ini ada menu nih. Nih mengikuti tren. Nah, coba klik itu ya. Untuk memudahkan lagi kita membeli. Nah, ini ada petunjuk ini pembelian kuat, Ethereum pembelian kuat ya. Dia sudah memberitahu kita nih koin-koin yang trennya lagi pembelian kuat nih, Solana pembelian kuat. Nah, tapi kita nggak bisa langsung simpulkan ini benar-benar kuat, kita klik dulu nih. Kenapa? Karena dia ngambil rata-rata dari semua pasangan. Sementara yang kita punya kan hanya Sol terhadap Tether As. Ini diambil rata-rata Sol terhadap BTC juga. Solnya kuat. Sol terhadap USD oke lah sama. Sol terhadap KRW, Sol terhadap BNB juga kuat. Sol terhadap Euro juga kuat. Nah, dia bilang pembelian kuat tuh terhadap rata-rata terhadap mata uang Australia. Nah, kalau kita mau lihat kita punya aja Sol terhadap USDT kan. Kita klik nih. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, di sini dia bilang nih pembeliannya. Ini persentase pembelian ini lebih gede. Kalau ini sampai ke pembelian kuat dia bilang wah itu lebih besar lagi. Kita lihat teknikalnya ya lebih rinci ya. Nah, teman-teman lihat nih untuk candle 1 hari ini dia masih bilang pembelian lebih kuat. Untuk 1 minggu, wah pembelian kuat nih. Lebih strong lagi. Kalau tadi untuk 1 hari agak lemah sedikit, tapi masih recommended untuk beli. Kalau kita lihat untuk 4 jam, masih pembelian juga. Kita lihat 1 jam, masih pembelian juga. Oke, artinya Solana kalau menurut saya boleh beli sih sekarang, tapi enaknya kita lihat lagi di sini nih. Nah, kita lihat lagi chartnya. Oh, oke, ternyata tren 4 jam masih up, tren 1 hari masih up. Wah, ini kalau saya sih saya berani beli. Nah, tren 1 jam juga up. Boleh beli. Kalau begitu saya setting call 1 saya di mana? Dari sini ke sini nih sudah ada garis kan? Dari sini ke sini. Oke, saya call 1 saya di 7%. Apabila turun 7%, buy. Nah, ini kalau pedoman 4 jam, ini garisnya harusnya di sini. Nah, kalau dia ngebreak lagi, berarti dari sini ke sini berapa tadi? 14. Nah, kalau tadi 7 saya kali 1 jadi 3,5. 3,5 ke 14. Berarti saya tinggal tambahin 11% lagi. Buy lagi call 2. Call 2 mungkin saya kali 2. Nah, itu tergantung. Cukup 1 sampai 2 aja udah selesai. Saya nggak pasang call 3, call 4, call 5 karena trennya up. Ini versi saya loh ya. Teman-teman boleh versi berbeda nggak masalah. Ini hanya sharing saja. Tidak harus ngikut. Oke, nah itu kita harus pahami seperti itu. Yang penting pahami baca trend market, pahami ini analisis ini juga boleh. Kalau kita mau cari yang lain misalnya Ethereum. Nah, Ethereum. ETH. Saya mau cari ETH-nya. Nah, ETH terhadap Tether As. Nah, saya klik teknikal.
Nah, secara 1 hari pembelian ya, secara 1 minggu masih pembelian, belum ada pernyataan pembelian kuat, Di rumah, tapi masih pembelian ya. Nah, 1 jamnya netral. Oke, 1 jamnya netral. Nah, kalau ini kita harus amati dulu nih teman-teman, lihat dulu trading view-nya. Oke, 4 jam. Ini netral. Ini mulai sideway nih, kita ambil garis sideway nih kalau gini. Nah, kalau mau main, ringnya antara ini sama inilah. 2 ini. Antara 6% gerakannya nih. Jadi kita beli, turun dari sini ke sini, turun dikit, nanti naik ke sini, udah sell di sini, turun tunggu di sini lagi, buy lagi, naik lagi, sell, tunggu sini, buy, naik lagi, sell. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Menentukan garis resisten ini nih, kita ambil yang 4 jam atau yang 1 hari, Pak? Baiknya. Dua-duanya boleh, Pak. Tergantung Bapak mau mainnya yang mana. Maksudnya, Pak? Bapak boleh setting 1 hari, Bapak boleh setting 4 jam, boleh. Oh, oke. Ya, karena mendekati ya. Nah, kalau kita lihat 1 hari nih, Bapak lihat di sini garisnya. Nah, lihat ya. Garis ini, Pak. Ini yang 1 hari. Kalau saya tarik lagi, ketemu lagi di sini nih. Ini sama ini ketemu lagi kan? Iya. Sini dia turun, di sini dia akan koreksi lagi. Nah, yang kita tunggu adalah dia nge-break, dia menembus ke atas ini nih. Ya. Nah, tapi kira-kira kondisi sekarang kita boleh dong ambil momentum, kira-kira di mana ya momentumnya yang pas. Nah, kita boleh tarik garis. Apakah di sini? Ya. Sini garis titik tertingginya dulu kita ambil ya Pak ya. Karena ini trend up ya. Nah, titik tertingginya. Nah, jadi kemungkinan prediksinya apabila si market ini nyentuh di sini, ada kemungkinan dia mantul balik ke atas. Ya. Itu logika seperti itu. Tapi kalau dia ngebreak ke sini, dia berlanjut ke garis berikutnya. Mungkin garis ini. Masih ngebreak lagi, mungkin garis ini. Itu Pak. Pak, nomor tanya 1 Pak. Itu yang garis yang kedua Bapak ambil barusan. Mau saya ambil yang di September ini, boleh atau tidak? Atau harus yang pas dia uptrend? Nah, ini kondisi sekarang Bapak mau ambil dari sini juga boleh kok Pak. Ini kan teori kemungkinan ya Pak. Ya. Dia tidak 100% tepat, tapi teori kemungkinannya dia akan sampai ke sini dia akan mantul. Ini contoh saya ambil nih teori kemungkinannya nih. Ini kan ada titik tertinggi di sini. Iya. Nah, saya tarik garis deh. Kemungkinan di sini akan menjadi support berikutnya. Ini teori kemungkinan, tidak teori pasti. Oh, oke. Artinya 75% lah kemungkinannya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi makanya Bapak nanya 4 atau harian, ya sama aja karena teori kemungkinan. Iya, Pak. Ya kan? Nah, nanti kita lihat sebenarnya kita lihat market nih dia ngikut yang mana nih kira-kira. Nanti kalau Bapak biasa tarik garis Bapak ngikutin tuh Bapak akan dapat gambaran, oh dia akan ngikutin garis yang ini nih, formatnya yang ini nih, si market ini. Kenapa? Karena biasanya market ini ada mengikuti bos besarnya Pak. Ada pemodal besar itu yang sudah pasang harga di posisi-posisi tertentu. Nah, market kecilnya yang ikut mereka aja sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita ambil tandanya di sini. Terus Pak, kalau mama ini saya agak ragu apakan sama Royal Q tadi yang setting 4,5% yang kayak gitu gimana tadi Pak ini? Ya, tarik ini Pak di menu ini nih yang ke sebelah kiri nih. Ya, saya kasih tanda nih ya di menu ini loh Pak. Iya. Ini menu sebelah kiri ini yang saya lingkar merah ini Bapak ambil itu. Nah,
kita klik ini kan banyak pilihan nih Pak. Ya, Ambil yang rentang harga Pak. tentang harga ya. Dia ada rentang tanggal. Ada banyak sekali menu di TradingView. Kita rentang harga aja. Nah, baru kita tarik nih dari harga sekarang. Kalau dia turun ke sini, nih kita tarik nih Ethereum nih. Ini harganya di sini kan sekarang Pak. Ya. Garisnya udah dapat nih. Berarti ada kemungkinan di 9% kita boleh buy. Atau 10% deh kita boleh buy. Oh gitu ya. Ini harian ya Pak ya. Ini Ya, harian. ya. Tapi kalau saya mau karena sideways sekarang lagi sideways, saya main 1 jam aja. Boleh. Nah, kalau 1 jam nih kira-kira garisnya di mana nih untuk 1 jam saat ini menjelang dia ngebreak loh ya. Ya. Nah, antara garis ini ke sini nih. Ini Pak lihat ini garis terendah di sini jadi garis tertinggi kan. Tinggi, ya. Nah, ini juga di sini. Nah, berarti gerakannya dari sini ke sini nih, kurang lebih dia akan mondar-mandir dulu ke sini sideways-nya. Oh ya ya ya. Ah, itulah Pak. Jadi kalau Bapak pasang sekarang, Bapak tunggu aja first buy di harga 3925 ini Pak, atau 3927 Bapak pasang di first buy-nya dulu. Ya. Kalau Bapak mau buy sekarang ya Bapak tarik aja nih rentang berapa nih call 1 ya nih. Buy sekarang nanti call 1 di 2% atau di 1,9% boleh beli call 1. Ya. Oke, Pak. Ini jelas. ilustrasi ya, ilustrasi Ya. saja Pak. Oke. Ada pertanyaan silakan teman-teman. Untuk ETH ini kira-kira kapan Pak naik Pak? Karena dia kan ngaruh juga di Alko ini. Kalau kapan naik sih saya nggak bisa pastikan tanggalnya loh Pak. Ya kira-kira ini Pak. Tapi trennya saat ini dia masih tren naik. Dia masih tren naik. Nah ini ya tengok ya harian ya siapa. Secara candle 1 harinya ini masih strong untuk naik Pak. Ini ibaratnya istilahnya hanya koreksi doang nih sementara. Karena market tuh pasti koreksi karena para trader yang udah profit beli di sini dia jual dulu dong, ambil untung dulu kan. Dia beli di sini sekarang udah dapat sekian persen dia ambil untung dulu. Kalau banyak yang jual turun gitu. Nanti mereka akan beli balik di mana? Mungkin di sini mereka akan beli balik. Akan mantul di sini. Atau malah di sini sudah ada yang beli balik. Tergantung nanti jika ada cukong besar yang masuk di sini, yang lain pasti akan ngikut beli, Pak. Tiba-tiba turun ke sini, terus dibeli gede sama ada orang yang beli gede, langsung dia mantul ke atas, yang lain ikut beli, jadi ngebreak dia ke atas. Kita nggak bisa prediksi tanggalnya kapan, besok kah, lusa kah, nggak bisa kita prediksi. Cuman tren kemungkinannya saat ini adalah tren naik. Seperti itu. Potensi naiknya lebih kuat dibandingkan potensi turunnya karena ini tren harian tuh lebih strong daripada tren 4 jam ya. Makin besar trennya waktunya ini makin lama nih pengaruhnya. Nah, ini. Tengok kita lihat tren mingguan ini strong ini. Kuat karena jauh dari garis MA ini. Kita tunggu dia ngebreak garis merah ini, Pak. Kalau dia ngebreak ke garis merah ini, dalam 1 minggu ke depan, akan naik lebih panjang lagi. Ini kuncinya di sini. Dia break garis tertingginya dulu. Nah, ini garis tertinggi. Ini Ethereum sedang berusaha menembus harga tertinggi dia, rekor tertinggi dia sekarang. Rekor tertinggi dia sebelumnya di sini kan? Nah, ini dia sedang menembus rekor ini untuk berlanjut ke atas ke angka yang lebih tinggi. Oke. Sama juga Bitcoin rekor tertingginya juga akan ditembus nih, sama. Nah, ini rekor harga tertingginya. Di garis ini kalau kita lihat, nah ini pernah menembus harga ini turun lagi kan? Nah, pernah menembus harga 66.900.
turun lagi. Oke, nanti dia akan berusaha untuk nembus yang berikutnya. Jadi potensi harga ke depan akan mencapai $100.000 itu semakin jelas. Sekarang baru 61.000. Potensi ke depan untuk menembus $100.000 itu semakin nyata, semakin dekat. Kenapa? Dia sudah mau melampaui harga tertinggi dia. Dia akan naik lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Di harga tertinggi sebelumnya di sini dia sempat turun. Seperti yang tadi kita lihat historinya, dia akan kembali melampaui lebih daripada harga tertinggi sebelumnya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, mudah-mudahan harapan saya ke depan sudah bisa men-setting sendiri, memahami tren, dan bisa ngajarkan ke timnya. Pak Herman. Ya, selalu ada tim baru. Oke, silakan Pak. Ini nanti ada recordnya di YouTube ya Pak? Soalnya saya telat ini. Ada Pak, ada. Bisa di-share Pak? Ya, besok kita share Pak. Kita upload YouTube dulu nanti. Pak, mau nanya lagi Pak. Ini silakan. kalau sama di forex support resistance gitu mirip ya Pak ya konsep? Semua trading support resistance sama ya Pak. Cuma bedanya di sini kan kita tradingnya spot. Tidak ada resiko uang hilang margin call kan. Kalau forex kan Bapak ada resiko total loss kalau bertahan kan. Ya, MC. Bedanya hanya itu aja. Di sini jauh lebih aman karena tidak ada istilah uang loss kecuali. Nah, ada kecualinya loh Pak. Kecuali kita beli koin yang nggak jelas, yang spekulasi tinggi. Nah, itu resikonya di situ. Oke Pak, makasih Pak Irwan. Maka di awal saya tekankan cara memilih aset itu lebih penting daripada settingan. Buat yang nggak ngerti settingan, nggak perlu pusing. Taruh aja beli, yang pasti dia pilih koinnya tepat, dia beli, dia tinggalin aja 1 tahun lagi, udah pasti profit biasanya. Oke. Pak, dalam memilih beberapa koin, Ya. koin utama dan altcoin sama Mei untuk kita tradingkan, itu perbandingannya berapa Pak? Oh ya tergantung Pak. Ini namanya memilih aset ini kan tergantung selera dan situasi market ya Pak ya. Kalau saya sih lebih menganjurkan anjurannya untuk teman-teman cari yang benar-benar nilai aset, tidak usah ikut yang spekulasi. Mau duit besar itu dari bisnis, bukan dari spekulasi ya. Karena spekulasi itu kan memang ada orang yang untung sampai 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ada. Tapi juga ada resiko uang hilang total kan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menduplikasi karena tidak semua orang siap dengan resiko uang hilang itu. Jadi lebih bagus kita mengarahkan teman-teman itu ke posisi yang aman dulu. Ya, ke pembelajaran yang jangka panjang dulu. Nanti kalau udah punya duit lebih, misal udah pegang 10 miliar, 1 miliarnya mau dibawa spekulasi ya silakan aja sih. Nah, ini seperti kan yang koin utama yang fundamentalnya kuat gitu Pak. Ya. Terus dengan yang altcoin kan juga ada itu yang fundamentalnya kuat juga. Ya. Nah, itu perbandingannya bagaimana tuh Pak? Tergantung market saat itu Pak. Siapa yang marketnya lagi geraknya mau melonjak, Bapak lihat trennya ini yang mana yang strong, Bapak banyakin di situ. Oh, gitu aja ya. Ya, yang lagi strong kita ambil itu, Pak. Oke, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau enggak, kita boleh. Halo Pak. Ya. Silakan. Ya Pak Herman, seandainya kita belum bisa tarik-tarik garis seperti yang Bapak ajarkan ini kan Pak ya. Ya. Kemudian kita modal cukup dan kita juga sudah memilih koin yang fundamentalnya bagus. Betul. Seandainya kita menggunakan settingan yang asli dari perusahaan itu bagaimana Pak? Apakah itu bisa digunakan, sudah bisa digunakan untuk
pasar pada saat uptrend atau downtrend atau sideways itu gimana Pak? Apa settingan dari perusahaan itu memang sudah lengkap begitu gitu maksud saya Pak? Untuk bisa dalam situasi apapun gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi pemahaman kita ini kadang-kadang sering salah. Sebenarnya perusahaan tidak memberi settingan. Settingan yang tertulis itu hanya contoh agar kita paham bahwa kita harus setting persentase, bahwa kita harus setting apakah kali 1, kali 2. Itu contoh sebenarnya Pak. Itu tidak settingan yang istilahnya bisa dipakai di dalam semua saat. Tapi kalau mau dipakai boleh. Apabila kuncinya koin yang dipilih benar, kita mau pakai settingan apa aja boleh. Cuma masalahnya hasilnya maksimal atau tidak. Yang membedakan hanya itu aja. Bukan berarti tidak boleh pakai. Bukan berarti settingan ini jelek atau risikonya tinggi, enggak. Tapi yang tadi kita bahas, yang mana yang memberi kita hasil maksimal. Ya kan? Tentu kita menggunakan Royal Q supaya hasil kita lebih maksimal, waktu kita lebih hemat. Bukan cari aman. Gitu. Cari aman tuh letaknya tidak di settingan seperti penjelasan di awal. Jadi mau pakai settingan apa aja sebenarnya nggak ngaruh. Cuman kalau tadi mau cari yang maksimal, nah boleh gunakan seperti yang tadi. Lihat trennya, kita masuk di tren yang up saja. Yang tren down kita main nggak? Saran saya nggak usah. Tunggu sampai dia balik arah baru kita ambil posisi. Oke. Demikian. Sekali lagi mungkin yang mau nanya. Lanjut. Izin tanya Pak. Ya. Terkait itu Pak ya, capital ya. Kalau andaikan kita capitalnya 1.000 Pak, kita bicara 1.000. Iya. Kemudian untuk pemilihan aset yang benar untuk maksimal profit, apakah bisa kita milih misalkan BTC dan Ethereum? Bisa Pak. Hanya dua koin itu saya bisa ya Pak ya? Bisa. Dengan settingan misalkan 20 first buy-nya atau berapa ya? Yang kurang lebih. Saya coba contohkan gini biar enak ya. Ya. Makasih Pak. Ya, saya share ya Pak ya. Saya screen dulu. Enak makan sama bibi. Oke, modal 1.000. 2 koin berarti sama dengan 500 per koin. Ya kan Pak? Halo? Ya benar. Ya, 500 modal awal 1.000. Kita hanya main 2 koin. Berarti kita fokus dulu nih. Berarti 1 koinnya kan 500. Nah, kita setting kalau trennya up kita bagi 3 aja. Berarti yang buy pertama berapa Pak? 500 bagi 3. 50. Hah? 150 aja lah. 500 bagi 3 166. 166 Pak Irman, 160 lah ya. Oke, berarti call 1 juga 160 boleh, call 2 juga 160. Boleh sih bikin ini persentasenya ya relatif, kita kira-kira lah tadi dari garis tadi 5% beli lagi, turun lagi 10% beli lagi. Seperti itu Pak. Oke siap. Ya kita bikin simple aja sebenarnya settingan ini Pak. Oke. Selama trennya lagi naik kita masuk. Kalau trennya lagi buruk kita nggak usah masuk. Jangan memaksakan masuk di saat tren lagi buruk Pak. Baik Pak. Jadi artinya kalau boleh saya simpulkan sebelum masuk pasar itu kita pantau dulu di trading view itu Pak ya? Betul Pak. Pantau trennya. Oke. Satu lagi mindset yang sering salah yang saya sering temukan di antara kita ini. Teman-teman sering memaksakan setiap hari harus profit. Nah itu juga mindset yang salah. Kita ini bukan money game yang harus menjanjikan ke prospek 1% per hari. Bukan. Mana market itu
tidak bisa menjanjikan setiap hari profit. Seperti histori kita tadi. Kadang bisa 2 tahun orang nggak profit, tapi begitu dia profit, itu panennya juga lebih gede. Oke, noted. Jadi sekali lagi nih saya buat semua termasuk teman-teman yang hadir hari ini maupun yang belum hadir, jangan ngotot harus dapat setiap hari profit. Kalau lagi floating itu biasa karena profit dan floating itu sepaket. Nggak bisa kita mau pilih profit aja nggak mau floating tuh nggak bisa. Justru saat floating tuh harus happy tadi kita bilang. Itulah saatnya diskon. Kita tinggal tunggu momen yang tepat. Begitu sudah menunjukkan mau balik arah, kita buy. Kita beli diskon. Nah, itu bedanya. Oke? Ya, thank you, Pak. Pak, ada yang mau tanya lagi, Pak? Silakan. Kalau seperti yang tadi di grafik, di chart tadi, ya, yang call pertamanya taruhlah sekitar 6,5%. Oke. Terus yang di real Q kita set 4%. Apa kejadiannya, Pak? Ya nggak masalah, Pak. Itu kan kira-kira. Angka itu kan kalau selisih nggak terlalu jauh kan kira-kira aja, nggak ada masalah. 4%, 4,5% kira-kira itu nggak ada masalah. Karena di market pun dia nggak akan tepat loh, Pak. Bukan, Pak. 6, Pak. 6. Yang satu 6,5, yang satu 4%. Ya, seandainya dia terpenuhi turun sampai 6 terus dia naik lagi ya bedanya kalau kita pas belinya di 6 tentu profitnya lebih cepat kita dapat dibanding saat kita beli di 4. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Hanya waktunya saja. Ya. Oke, saya rasa sudah berjalan 2 jam. Mungkin kita sudahi dulu. Nanti yang belum paham bisa pelajari balik dari rekamannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapat hari ini, nanti dibagikan ke teman-teman. Oke, dari saya sekian mungkin Pak Darmawan boleh bantu tutup. Silakan Pak. Ya, oke. Baik Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Herman pada siang hari ini sudah berbagi banyak sekali ya ilmu yang luar biasa menurut saya yang bisa untuk membantu kita semua memaksimalkan profit di dalam trading. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman yang sudah Oke, pada teman-teman semua yang masih ada 54 yang masih bertahan sampai saat ini, salam sehat semuanya, salam sukses. Kita akhiri acara Zoom meeting kita. Pelatihan Zoom meeting kita pada sore hari ini. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Oke, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Itu linknya besok saya share di grup ya. Yang belum masuk grup minta masukin grup sama leadernya ya. Ya, makasih Pak. Siap Pak. Ya, makasih semuanya. Ya, salam sukses. Ya, terima kasih. Ya, salam sukses.